Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran masih di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup ya. Kali ini kita masuk di subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana kita menyelamatkan hewan dan tumbuhan ya? Kenapa kita harus menyelamatkan hewan dan tumbuhan ya? Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang juga hidup berdampingan dengan kita ya. Nah, untuk langkah pertama kita bahas dulu hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan itu tergantung pada keberadaan habitat alam ya. Kebanyakan daerah perlindungan itu diciptakan karena adanya jenis tumbuhan dan hewan yang bersifat langka ya. Langka artinya itu jumlahnya sudah sangat sedikit dan diperkirakan akan punah atau akan habis ya, sehingga makhluk hidup itu tidak akan ada lagi di negara kita atau di muka bumi ya. Nah, keberadaan makhluk hidup langka jika populasinya masih sedikit akan terancam kepunahan ya. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kelangkaan hewan dan tumbuhan, maka perlu dilakukan penangkaran. Nah, yang pertama kita lihat dulu tumbuhan atau flora langka ya. Flora itu artinya tumbuhan ya. Flora Indonesia terdiri atas banyak jenis ya, yang tidak diketahui ada berapa jumlah tumbuhannya ya. Termasuk mana yang dilindungi ya. Seperti anggrek yang langka ya. Kemudian ada lagi bunga Rafflesia arnoldi ya, dan Amorphopalus titanum yang disebut juga dengan bunga bangkai. Rafflesia arnoldi itu terdapat di Pulau Sumatera dan Sarawak ya. Sarawak itu adalah daerah yang berada di Malaysia. Adapun bunga Amorphopalus titanum atau bunga bangkai ini tumbuh di beberapa kebun raya ya. Bunga ini berbunga setiap beberapa tahun. Nah, tahukah kamu Amorphopalus pernah digambar pada uang kertas ya, 500 rupiah ya. Itu udah zaman beberapa tahun yang silam ya. Kedua bunga ini terancam punah ya, karena sangat mudah rusak dan belum diketahui bagaimana cara berkembang biaknya ya. Nah, Rafflesia sangat berisiko terhadap pencari kuncup dan bunga sebagai bahan obat ya. Jadi bunga Rafflesia ini dicari orang untuk katanya sebagai bahan obat ya. Karena daur hidup keduanya sangat sedikit diketahui dan budidayanya hampir tidak mungkin, maka menjaga hutan merupakan cara yang tepat untuk menyelamatkan bunga raksasa yang sangat menakjubkan ini ya. Kelangkaan tumbuhan tertentu merupakan sumber kegembiraan dan kebanggaan. Masih banyak tumbuhan langka yang ditemukan di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu ada anggrek dendrobium dan buah bersayap ya. Ya. Kemudian kita lihat lagi hewan dan atau satwa langka. Tekanan pemanfaatan habitat hutan yang sangat cepat mengancam kekayaan marga satwa Indonesia. Sisa habitat alami makin kecil dan terasing, sehingga jenis marga satwa setempat cenderung punah. Nah, contohnya ada harimau Sumatera
ya. Harimau Sumatera mungkin satu-satunya yang masih hidup dari suku harimau setelah harimau Bali dan harimau Jawa telah punah. Harimau Bali dan harimau Jawa punah karena perburuan dan hilangnya habitat secara terus-menerus menjadi penyebab utama kepunahan hewan-hewan ini. Adapun faktor lain penyebab kepunahan yaitu permintaan kulit harimau, ya, yang secara tetap permintaan yang sangat tinggi dari luar negeri, ya, untuk bahan pakaian dan bahan ya sandang lainnya seperti sepatu, ya. Kemudian satwa berikutnya adalah orang utan, ya. Orang utan dapat diselamatkan dari ujung kepunahan dengan penghentian perburuan gelap dan melindungi luas daerah habitat hutan yang sesuai. Pada tahun 1994, Menteri Kehutanan menyetujui program penyelamatan orang utan yang secara garis besar diperlukan untuk melanjutkan usaha melindungi jenis ini dari dan habitatnya. Ya. Orang utan ini banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera, ya. Kemudian yang ketiga ada lagi gajah Sumatera, ya. Saat ini jumlah gajah di Indonesia makin berkurang. Salah satu penyebabnya adalah pembukaan hutan untuk keperluan hidup manusia. Pembukaan hutan dataran rendah secara luas mengakibatkan gajah atau Elephas maximus, ya, yang berada dalam kawasan yang lebih kecil dan makin mengecil di Indonesia. Masalah gajah hanya dapat diatasi dengan upaya sungguh-sungguh meningkatkan daerah perlindungan yang bekerja sama dengan masyarakat. Ya. Di Sumatera itu yang lebih banyak itu ada di Lampung, ya. Kemudian berikutnya ada lagi badak Jawa dan Sumatera. Badak Jawa, Rhinoceros sondaicus, ya, susah ya, merupakan hewan darat terbesar kedua di Indonesia. Di samping itu masih ada badak Sumatera, ya, yang merupakan badak terkecil yang masih hidup. Beratnya hanya 1 ton. Ya, 1 ton ini kecil, ya. Penurunan jumlah yang tajam untuk kedua jenis badak sebagian besar karena hilangnya hutan dataran rendah dan perburuan. Kemudian ada lagi jalak Bali, ya. Jalak Bali ini jenis burung, ya. Ancaman kepunahan jalak Bali mungkin bertambah dengan kerusakan habitat. Ancaman lain adanya perburuan yang berlebihan untuk perdagangan burung, mengingat harga burung ini di pasaran mencapai puluhan juta rupiah setiap ekornya, ya. Nah, hewan lain ada lagi komodo, ya. Komodo merupakan salah satunya hewan purbakala, ya, binatang purbakala, ya, yang masih tersisa, ya, yang berada di Indonesia di Pulau Komodo. Ini habitatnya masih terpelihara, ya. Jumlahnya pun juga masih banyak, ya. Cuman harus dilindungi agar tidak punah. Kemudian ada lagi burung cendrawasih, ya. Burung cendrawasih ini adalah burung yang berada di Pulau Irian Jaya, ya. Burung ini memiliki bulu yang sangat indah. Nah, dan juga banyak dicari orang, ya, terutama orang luar negeri, ya, yang ingin membeli dan memelihara burung tersebut, ya. Kemudian bagaimana kita cara melestarikan hewan, ya. Pelestarian hewan karena makhluk hidup atau hewan itu memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak, ya. Tempat tinggal makhluk hidup disebut dengan habitat,
ya. Misalnya habitatnya apa? Hutan, ya, atau sungai, ya, kolam, ya, atau padang rumput, ya, itu namanya habitat. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar yang pertama tujuannya adalah agar tidak punah. Yang kedua, agar dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, nah itulah pentingnya kita harus melestarikan makhluk hidup, ya, hewan dan tumbuhan. Nah, apa upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikan hutan? Ya. Yang pertama harus memahami pentingnya pelestarian hewan. Ya. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik. Misalnya jenis makanannya apa, ya, ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewan peliharaan tersebut, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Ya. Tidak hanya cara merawatnya ketika memelihara hewan, kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut adalah hewan langka, kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut serta menjaga mereka untuk hidup di habitat aslinya. Ya. Selain itu, kita juga harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka. Misalnya dengan tidak memelihara hewan langka tersebut di rumah, ya, atau di tempat yang kita pribadi, ya. Karena pasti hewan itu akan lebih suka, ya, hidup di tempat aslinya. Jika terlanjur memelihara, serahkan hewan langka yang terlanjur dipelihara tersebut ke lembaga yang berwenang, ya, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ya. Nah, kenapa? Agar mereka karena mereka yang lebih tahu, ya, cara memelihara hewan langka tersebut. Ya. Yang kedua, setelah kita paham artinya hewan langka, yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Ya. Membuat penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Ya. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Ex situ artinya di luar habitat aslinya. Sedangkan seperti apa tadi? Ex situ di luar habitat aslinya seperti kebun raya, ya, kebun binatang dan taman safari, ya. Nah, itu contohnya di luar habitat aslinya. Kemudian in situ. In situ artinya di habitat aslinya. Nah, artinya di dalam tempat tinggal aslinya. Seperti Taman Nasional, ya, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa. Jadi tempat tinggalnya itu yang dilindungi, ya. Jadi dia makhluk hewan langka tersebut tidak dibawa ke tempat penangkaran, ya, tetapi tempat tinggalnya itulah yang dilindungi agar tidak terganggu dari manusia lain. Ya. Contohnya tadi apa? Taman Nasional, ya, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan hutan lindung, ya. Beberapa jenis hewan langka di Indonesia adalah, ya, yang seperti tadi udah kita sebutkan, ya. Ada komodo, ada orangutan, harimau, badak bercula 1, burung cendrawasih, burung jalak Bali, ya, dan lain-lain, ya. Nah, yang ketiga,
Ya, setelah kita paham, kemudian yang kedua, membuat tempat penangkaran. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Ya, karena hewan langka ini dilindungi oleh undang-undang, ya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990. Ya, pada undang-undang ini berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Nah, jadi yang merusak suaka alam, ya, dan yang ada di dalamnya itu nanti akan kena hukuman, ya. Baik, itu saja dulu yang dijelaskan mengenai perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Ya. Nanti kita lanjutkan dengan soal-soal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.